saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini 17 Agustus 2023. Negeri kita yang tercinta sudah 78 tahun merdeka. Kita harus bersyukur. Kita mensyukuri segala nikmat dari Tuhan. Kita bersyukur karena kita diberikan kesehatan dan kita diberikan para bapak pendiri bangsa yang telah mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa. Lompatan demi lompatan, dinamika demi dinamika, cerita kebangsaan kita penuh dengan warna-warni. Tapi apapun ceritanya, kita harus bersyukur. Seperti saat ini saya bersyukur, saya menggunakan udeng Bali warna merah, baju saya putih, untuk memperingati dan mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Sahabat Indonesia, pada Opini Rudi kali ini saya hadir di ruang keluarga Anda untuk memberikan opini. Ada pernyataan menarik dari Presiden Jokowi. Pada saat beliau rapat tahunan di gedung DPR MPR, beliau curhat colongan. Seperti dalam video tadi terlihat dengan jelas bahwa dia baru dengar selentang-selenting tentang Pak Lurah, dan dia baru tahu ternyata Pak Lurah itu Pak Jokowi membantah bahwa dia bukan lurah.
dia adalah Presiden Republik Indonesia. 100% saya setuju. Pertanyaan saya, kok baru tahu Pak Jokowi? Karena selentang-selenting istilah Pak Lurah dalam tanda kutip ini sudah bertahun-tahun yang lalu saya dengar. Sudah menjadi rahasia publik bahwa ini perintah Pak Lurah, ini permintaan Pak Lurah, ini yang dikehendaki Pak Lurah. Itu sering dimainkan di ruang publik. Mungkin Pak Jokowi tidak sadar bahwa istilah lurah ini hanya kode. Bukan lurah kepala desa, bukan. Tapi kode yang ya kehormatan sajalah buat sosok seorang Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau dikaitkan dengan gonjang-ganjing dinamika Pilpres tahun 2024, ini menarik. Pak Jokowi tadi mengatakan bahwa katanya ada rumor partai ini ke sana diperintahkan Pak Lurah, partai ini ke situ perintahkan Pak Lurah, dan Pak Jokowi tidak mengakui hal itu. Sah-sah saja. Pertanyaan saya sekarang, lalu siapa sementara ini yang mencatut nama Pak Lurah? Bahwa seolah-olah ini perintah Pak Lurah. Kalau seorang Rudi S. Kambri yang mengatakan, oh saya diminta oleh Pak Lurah untuk Anda menuju ke sini, tidak ada yang percaya. Karena saya rakyat jelata, karena saya bukan inner circle dari Presiden Republik Indonesia. Jadi saya menduga yang bisa mencatut nama Pak Lurah itu pasti orang yang dipercaya dekat dengan Pak Lurah. Jadi sedikit-sedikit ini perintah Pak Lurah, ini arahan Pak Lurah. Itu selalu begitu Pak Jokowi. Jadi bagaimana kita tidak bercuriga gitu. Karena orang ini atau sosok ini memang sangat terpercaya, dekat sekali dengan Pak Lurah, dan banyak diberikan kepercayaan oleh Pak Presiden Republik Indonesia. Sehingga kadang-kadang kita tidak perlu berpikir panjang, apa yang dikatakan oleh beliau, ini arahan Pak Lurah, kita langsung mempercayai. Nah, itu satu sisi. Terkait dengan gambar-gambar Pak Jokowi yang katanya bertebaran di seluruh penjuru tanah air. Beliau heran. Mohon maaf Pak Presiden yang kami hormati, kalau Bapak heran, saya justru heran melihat keheranan Bapak. Karena menurut saya, Capres ini berani memajang foto baliho di mana-mana di seluruh penjuru tanah air dengan memajang foto Pak Jokowi. Apa yang mungkin berani tanpa ada persetujuan dari Pak Lurah, atau mungkin persetujuan dari orang yang mencatut Pak Lurah. Di sisi lain harus kita akui Pak, mohon maaf dengan segala hormat, dalam setiap pidato di berbagai kesempatan Pak Jokowi yang saya hormati, yang saya dukung ini, kalau istilah anak muda sekarang, Bapak sering memberikan PHP. Oh, Bapak ini jadi presiden. Setelah saya, Bapak ini jadi presiden. Otomatis yang bersangkutan gede kepala. Dan orang-orang di sekitar dia langsung mengendorse. Oh, bahwa ini adalah endorsement dari presiden atau endorsement dari Pak Lurah. Jadi sebetulnya yang ditata hati-hati dari Pak Presiden sendiri. Karena sering ucapan guyon dari Pak Presiden, ucapan candaan dari Presiden Jokowi itu dimaknai serius. Ini politik, Pak. Jadi ucapan Presiden itu berbeda dengan ucapan Pak Lurah atau kepala desa. Bobotnya orang nomor 1 di Indonesia. Sudah pasti akan dipercaya publik. Dan dianggap ini endorsement. Setelah saya, Pak Prabowo.
otomatis Pak Prabowo-nya getar kepala dan orang-orang di sekitar ini percaya, oh benar Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo. Apalagi berkali-kali Prabowo mengunjungi putra sulung Pak Jokowi di Solo. Jadi suara-suara, aroma-aroma, gejala-gejala ini dimaknai publik bahwa ini seolah-olah endorsement dari Pak Lurah atau Pak Jokowi. Jadi memang saya heran kalau Pak Jokowi heran. Jadi mungkin ini harus menjadi introspeksi bagi kita semua, bukan hanya rakyat, bukan hanya elit politik, tapi mungkin juga untuk Pak Jokowi sendiri harus membangun komunikasi yang hati-hati, jangan sampai diterjemahkan publik bahwa seolah ini sudah pasti, karena ini politik Pak. Dampaknya mungkin Bapak tidak merasakan pada saat Bapak seolah-olah mengendorse capres tertentu, di akar rumput ini goyangnya luar biasa. Wah, ini arahan presiden, kelompok ini, relawan ini, partai ini berbondong-bondong, presiden sudah pasti mendukung si A. Kalau Pak Jokowi bilang, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan dukungan secara terbuka. Nah, ini yang menarik. Kalau kita bicara dukungan Pak, di permukaan laut itu kadang-kadang hanya sepertiga bangunan yang kelihatan, tapi yang di bawah permukaan laut itu 2/3. Kadang-kadang yang di atas permukaan ini berbeda dengan yang di bawah permukaan. Ini yang sering dimaknai oleh para pengamat politik, partai politik, pelaku politik, masyarakat, relawan. Ya seperti itu jadinya. Jadi saya pribadi tidak berani mempersalahkan relawan, partai ini, kelompok ini, elit ini yang seolah-olah mendapatkan arahan dari Pak Lurah. Karena kadang-kadang gestur dan ucapan dari Presiden Jokowi ini yang tadi saya bilang kadang-kadang memberikan PHP, memberikan harapan palsu. Ini yang dimaknai berbeda dan akhirnya yang terjadi seperti sekarang. Ini bukan sekedar permainan Pak, ini membangun Indonesia. Kita sedang memilih pemimpin untuk negeri ini. Tidak bisa dibuat hanya sekedar bercandaan. Canda seorang presiden itu benar-benar tidak bisa dianggap sebagai candaan biasa. Biasanya itu simbol, sinyal, dan itu sering dimaknai seperti itu. Jadi kalau Pak Jokowi heran, sekali lagi saya lebih heran lagi. Jadi sekali lagi, marilah kita introspeksi diri, mawas diri, membangun komunikasi di ruang publik, hati-hati, apalagi levelnya sudah di paling tinggi di negeri ini. Jangan sampai dimaknai salah oleh kelompok di sekitarnya, apalagi oleh rakyat. Karena kalau sudah terlanjur dimaknai berbeda oleh rakyat dan menimbulkan kerusakan, untuk memperbaikinya susahnya minta ampun. Yang jadi korban adalah rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan terus berkarya untuk menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamil.